dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut. Itu disampaikan Habib Abu Bakar tadi. Kalau sudah orang sakratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda, tapi kalau sudah sakratul maut, itu disebutkan Habib Abdul Qadir mengatakan 70.000, dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyabut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Itu sakratul maut. Setan mengerahkan semua daya upaya. Jangan lagi kita mau merasa aman. Ya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita Imam Malik, tahu Imam Malik? Ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik, la, enggak Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar, muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu nggak kau ketika tadi aku katakan, aku talkin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya nggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata, engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, ya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Iku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini nggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Kadang-kadang setan aja kalah sama kita hadirin. Terus gimana sakratul maut seperti itu? Pedih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatu Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Wong Nabi aja ketika diambil nyawanya oleh Israel seperti apa? Kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad belum cukup hadirin. Meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, di syarahnya I'anatul Talibin ada hadis yang menyebutkan, man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling, setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung, makanya pindah-pindah terus kemana-mana. Semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus ini dikubur, enak kan? Bayangin sholawat itu, hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan hadirin, manusia dibangkitkan itu mau apa?
Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Memperbanyak sholawat, manfaatnya salah satunya agar kelak kita di hari kiamat dibangkitkan di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di hari kiamat orang semuanya merasa ketakutan, satu sama lain cari pertolongan, cari perlindungan. Namun kalau kita berada di samping beliau, berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita berada di samping satu-satunya manusia yang kelak akan berkata ana laha, hanya saya yang bisa menolong, hanya saya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada segenap umat manusia. Semoga kita yang hadir di majelis ini kelak berada di sampingnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah janjikan, siapa yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW, aku bersolawat padanya 10 kali. Langsung disolawati Allah kita 10 kali, dikasih rahmat, ampunan, sak macamnya, terus borongan, penak. Makanya amal yang paling enak itu sepanjang zaman, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa hampir mati, sholawat. Ya kan ada usia hampir mati, usia 60 tahun ke atas, usia hampir mati, sadaro, ojo tersinggung. Udah 60 tahun ke atas tuh usia hampir mati. Kata para ulama, amalannya adalah sholawat. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan itu kita akan terjalin hubungan dan kedekatan, kecintaan dan mengidolakan. Dan dengan cintanya kita kepada Rasul SAW, maka Rasulullah akan terbawa dalam mimpi kita. Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Sebagaimana satu perempuan ibu-ibu datang kepada salah satu ulama di Suriah, dia nangis. Ulama ini heran, ibu ini nangisnya dahsyat sekali. Apakah dia ini selingkuh? Ataukah dia membunuh anaknya? Atau apa ini? Diajak ngobrol, nangis saja. Dibiarkan sampai selesai tangisannya. Lalu ditanya oleh ulama ini, wahai ibu, ada masalah apa? Ya, saya punya masalah besar, wahai syekh. Apa masalahnya? Masalahnya saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. 3 hari saya sudah tidak mimpi Nabi Muhammad. Syekh ini jadi bingung. Mungkin dalam hatinya, saya saja tidak berani ngomong seperti itu, lah kok ente bilang saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. Sehingga dia bertanya, wahai ibu, sebentar saya mau nanya, jadi ibu selama ini mimpi Nabi? Ibu itu bilang ya. Setiap malam mimpi Nabi? Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, saudara, perempuan, tiap malam tidur mimpi Nabi Muhammad SAW. Lah kita yang laki sudah berapa kali mimpi Rasul SAW? Kata syekh ini, bu, lupakan semua. Saya ingin langsung to the point kepada ibu, sebelum saya mencarikan solusi tentang masalah ibu. Saya mau nanya kepada ibu, ibu punya amalan apa sampai setiap malam tidur bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata ibu ini, saya tidak punya amalan khusus ya syekh, terkecuali saya dari mulai kecil sebelum balik oleh abah dibiasakan, dihimbau, disupport, bahkan diapresiasi kalau saya membaca salawat dalam jumlah yang banyak. Sehingga dari mulai kecil saya selalu membaca salawat dalam jumlah yang banyak, dan mulai saat itu saya setiap malam bermimpi Rasulullah sampai 3 hari kemarin saya tidak lagi bermimpi Rasul. Kata ulama ini, ibu berapa baca salawatnya setiap hari? Dia bilang, saya punya kebiasaan membaca salawat kepada Rasulullah setiap hari tidak kurang dari 15.000 kali. Tidak kurang dari 15.000 kali. Itu bacaan salawat saya. Saya sambil masak baca salawat, sambil nyapu baca salawat, duduk baca salawat, ini baca salawat, tidak putus. Setiap hari 15.000 kali membaca salawat kepada Rasul. Ibu, saudara, dan kita sebagai bapak berapa kali baca salawat kepada Nabi? Nabi mengatakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Ketika kita tidak mampu membuktikan kebenaran cinta kita kepada Nabi Muhammad,
tapi kita sama seperti Abu Nawas mengatakan, ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala naril, pengen sorga tapi takut neraka, cuman tidak bisa beramal seperti amal ahli sorga. Pengen dicintai dan mencintai Nabi tapi tidak mampu untuk melakukannya, tapi tidak mau jauh dari Nabi, harus dekat hari kiamat. Apa solusinya? Satu, kata Nabi SAW, orang yang banyak membaca salawat kepadaku, maka dialah orang yang akan paling dekat dengan aku di hari kiamat. Dekatnya seseorang dengan Nabi di hari kiamat adalah keselamatannya, surganya, ampunannya, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat itu keutamaannya besar dan juga manfaatnya di dunia dan akhirat itu juga sangat banyak bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini satu-satunya amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukannya sebelum memerintahkannya kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa tiap waktu, tiap saat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah sebelum meninggalnya, dia akan melihat surga. Sebelum meninggal melihat surga. Dan disebutkan ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Musa, bahwa orang kalau mau yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum dia meninggal dunia akan diberi petunjuk tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang ahli beribadah, ahli sholawat, ahli sholat, ketika akan meninggal dunia dia melihat tempatnya di surga, maka seseorang yang ahli maksiat juga melihat tempatnya di neraka, wal'iyadzubillah. Melihat. Makanya ada orang yang meninggal itu dengan tersenyum, ada juga orang yang meninggal dengan menjerit, menangis, meraung-raung. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya yang akan dituju. Lari tidak mungkin, karena sudah jaminannya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap manusia, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang matinya husnul khotimah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang dalam kesulitan hajatnya, maka hendaknya dia memperbanyak sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat kepadaku akan membuka segala kegundahan hati, kesedihan hati, kesusahan. Dan sholawat kepadaku akan menjadikan rizki berlimpah dan semua hajat terselesaikan. Karena itu semoga yang menghadiri majlis ini semua hajatnya disampaikan oleh Allah, semua kesusahannya diganti dengan kegembiraan oleh Allah, semua cita-citanya disampaikan oleh Allah berkat Muhammad Rasulullah. Ketahuilah bahwa salawat kita, salawat rindu, salawat cinta kepada beliau akan menghasilkan kita bersama beliau nanti di hari kiamat. Fa innahu lan yusalliya ahadun illa uridat salatuhu alayya hina yafrugha minha.
faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bersalawat kepada aku kecuali salawatnya dikirimkan oleh Allah kepada aku ketika selesai mengucapkannya. Dan sesungguhnya siapa orang yang menjadi terbanyak salawat kepada aku berarti akan menjadi terdekat dengan aku nanti di hari kiamat. Karena itu niatkan semenjak masih ruh ada di tubuh kita, memperbanyak salawat kepada Nabi untuk nanti di hari kiamat bisa dekat dengan Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Muhammad Rasulullah. Kalau anda nanti masuk surga, mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah, baru anda akan mengetahui segala kenikmatan surga. Tidak bisa mengalahkan kenikmatan dekat dengan Nabi Muhammad. Segala kenikmatan yang ada di surga tidak ada bisa mengungguli daripada memandang, mendengarkan dan bersama Muhammad Rasulullah. Begitulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau selalu memohon surga kepada Allah bukan karena makanan yang lezat di dalamnya, bukan karena minuman yang nikmat di dalamnya, bukan karena pemandangan yang indah di dalamnya, bukan karena bidadari cantik, gedung yang mewah yang mentereng di dalamnya, tetapi beliau memohon kepada Allah masuk surga karena ingin dekat dengan Muhammad Rasulullah. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyaman. Surga tidaklah membuat aku tertarik, tidaklah membuat aku rindu untuk memasukinya kecuali karena di dalamnya ada Muhammad Rasulullah, kekasihku, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekalipun masuk surga, kalau jauh daripada Nabi Muhammad, maka anda tidak akan merasakan nikmat yang luar biasa. Karena dekat dengan Rasulullah adalah inti daripada segala kenikmatan, dan itu semuanya bisa kita capai, tidak sulit asal kita selalu menghaturkan salawat dan salam kepada beliau. Maka kita menjadi orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat.